Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Ruangan megah itu penuh dengan hadirin yang menunggu perdebatan. Di panggung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri tegak, siap menghadapi lawannya, Pramono Anung, seorang politikus kawakan. Sorot lampu panggung menyoroti wajah keduanya, menciptakan suasana tegang yang membuat semua mata tertuju ke depan. Malam ini bukan sekadar debat, melainkan pertarungan generasi. Pramono, dengan pengalaman puluhan tahun, berhadapan dengan Gibran, wajah baru yang kerap diragukan. Meski perbedaan usia dan pengalaman begitu mencolok, tidak ada yang bisa meremehkan energi pemuda di hadapannya. Seorang moderator membuka sesi dengan suara lantang, mengajukan pertanyaan pertama tentang arah politik masa depan. Gibran tersenyum tipis sebelum akhirnya membuka suara, sementara Pramono menyilangkan tangan, bersiap menanggapi dengan ketajaman yang sudah menjadi ciri khasnya. Pramono duduk dengan tenang, menyembunyikan keraguannya di balik senyum tipis. Ia sudah lama berada dalam dunia politik, tetapi malam ini, ia menghadapi sesuatu yang berbeda. Pemuda yang dulu diremehkan, kini menjadi ancaman nyata. Tatapan mata Gibran tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dari kejauhan, para pendukung kedua kubu memperhatikan dengan saksama. Beberapa tersenyum yakin, sementara yang lain menggigit bibir cemas. Pramono menyadari bahwa situasi malam ini bukan sekadar adu gagasan, tetapi juga adu persepsi. Saudara Gibran, ujar Pramono akhirnya, suaranya tenang tapi penuh penekanan. Banyak yang meragukan Anda bukan karena usia, tapi karena jalan yang Anda tempuh begitu mudah. Apa yang bisa Anda katakan kepada mereka? Gibran mengingat semua kritik yang dilontarkan kepadanya, ia disebut produk politik instan, pemimpin tanpa pengalaman, bayangan sang ayah. Namun, malam ini, ia datang bukan untuk membela diri, melainkan untuk membuktikan dirinya. Matanya menatap langsung ke arah Pramono sebelum menjawab. Saya paham bahwa persepsi tidak bisa diubah dalam semalam, ujarnya mantap. Namun, apakah kita akan terus menilai seseorang dari jalan yang mereka tempuh atau dari hasil yang mereka capai? Jawaban itu membuat sebagian hadirin mengangguk. Pramono menghela napas, menyadari bahwa lawannya tidak akan mudah dijatuhkan dengan sekadar kritik lama yang telah berkali-kali dilemparkan kepadanya. Saat Gibran mulai berbicara, ruangan hening. Ia berbicara dengan tenang tetapi penuh ketegasan. Kata-katanya tidak sekadar janji kosong, tetapi pernyataan bahwa perubahan tak bisa dihindari. Kita tidak bisa terus berpegang pada politik lama yang mengandalkan ketakutan dan keraguan. Saatnya kita melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa generasi baru juga mampu memimpin, ucapnya, membuat suasana semakin serius. Para penonton mulai berbisik, beberapa tampak terkejut dengan keberanian Gibran. Pramono menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan dimenangkan hanya dengan pengalaman, tetapi dengan kemampuan membaca perubahan zaman. Pramono mencoba menyela, tetapi atmosfer ruangan membuatnya sulit. Ia tahu, kritiknya terhadap Gibran bisa menjadi senjata makan tuan jika ia tidak berhati-hati dalam menyampaikan argumennya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan yang berbeda. Perubahan itu baik, tapi tanpa pengalaman, perubahan bisa menjadi bencana, ujarnya akhirnya, mencoba mengambil alih kendali perdebatan. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda tidak hanya sekadar simbol perubahan tanpa substansi? Gibran tersenyum. Justru karena saya masih muda, saya tidak punya beban masa lalu yang harus saya bela. Saya tidak meminta untuk dipercaya begitu saja, saya meminta kesempatan untuk membuktikannya. Ruangan kembali hening. Kali ini, Pramono tidak bisa menutupi kegelisahannya. Perdebatan ini bukan hanya tentang dua orang di atas panggung, tetapi tentang pergeseran kekuasaan. Apakah generasi lama masih layak memimpin, atau sudah waktunya bagi generasi baru untuk mengambil alih? Di luar gedung, ribuan orang menonton melalui layar raksasa, menyimak setiap kata yang diucapkan. Pramono menghela napas, menyadari bahwa perdebatan ini lebih besar dari sekadar dirinya dan Gibran. Kami, generasi lama, telah membangun fondasi negara ini. Kami melewati reformasi, menghadapi krisis, dan tetap berdiri kokoh.
Itu bukan hal yang bisa diremehkan, katanya. Gibran mengangguk, menunjukkan bahwa ia menghormati pernyataan tersebut. Saya tidak meragukan jasa generasi sebelum saya. Tapi fondasi saja tidak cukup. Sebuah rumah harus terus dibangun, diperbaiki, dan disesuaikan dengan zaman. Jika kita terus terpaku pada masa lalu, kapan kita akan maju? Pramono menekankan pentingnya pengalaman dalam kepemimpinan. Ia berbicara tentang bagaimana kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam akan sistem yang telah berjalan selama puluhan tahun. Memimpin bukan hanya soal ide segar, tetapi juga bagaimana menghadapi realitas politik, tegasnya. Namun, Gibran menantangnya dengan satu pertanyaan tajam. Jika pengalaman itu benar-benar membawa hasil, mengapa masih ada begitu banyak masalah yang belum terselesaikan? Mengapa rakyat masih merasa jauh dari pemimpinnya? Suasana di ruangan mulai berubah. Beberapa hadirin mengangguk setuju, sementara yang lain menatap Pramono, menunggu bagaimana ia akan menjawab. Dengan senyum tipis, Gibran melempar pertanyaan balik. Sejak kapan kepemimpinan hanya diukur dari usia? Sejak kapan perubahan harus menunggu seseorang menua terlebih dahulu? Pramono tersentak, tetapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya. Usia bukan satu-satunya ukuran, tetapi kedewasaan dalam mengambil keputusan adalah hal yang tidak bisa ditawar, balasnya dengan nada tenang. Tentu saja, Gibran mengangguk. Tapi kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh berapa lama seseorang berada di politik. Ia juga ditentukan oleh keberanian untuk mengakui bahwa cara lama sudah tidak lagi relevan. Pramono mulai merasakan tekanan. Ia mencoba tetap tenang, tetapi gestur tubuhnya mulai menunjukkan bahwa ia tidak lagi mengendalikan perdebatan ini. Ia merapikan dasinya, sesekali menghela napas panjang sebelum berbicara. Sementara itu, Gibran semakin percaya diri. Ia tidak menyerang secara langsung, tetapi kata-katanya membuat Pramono terpojok. Penonton mulai menyadari bahwa suasana debat kini lebih berpihak pada Gibran. Pramono menyadari bahwa jika ia tidak segera membalikkan keadaan, ia akan kehilangan momentum. Ia harus menemukan celah untuk menunjukkan bahwa pengalaman masih lebih berharga daripada sekadar keberanian. Namun, sebelum Pramono bisa melancarkan serangan balik, Gibran melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya berbicara dengan keyakinan, tetapi juga dengan data. Ia menunjukkan bagaimana kebijakan yang diambil oleh para pemimpin lama tidak selalu membawa perubahan signifikan. Ini bukan sekadar opini saya, ujar Gibran, sambil memperlihatkan angka-angka dari laporan resmi. Kita telah melihat bagaimana berbagai janji terus diulang tanpa hasil nyata. Kita bisa terus berdiskusi tentang pengalaman, tapi yang rakyat inginkan adalah hasil. Penonton mulai bertepuk tangan. Pramono tersenyum kecut. Ia tahu, dalam perdebatan ini, bukan hanya argumen yang penting, tetapi juga siapa yang mampu meyakinkan publik. Dan malam ini, Gibran menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi dianggap remeh. Para hadirin mulai terbelah. Sebagian masih mendukung Pramono, tetap setia pada figur yang mereka anggap memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam politik. Namun, sebagian lagi mulai mempertanyakan apakah sistem lama memang masih relevan. Mereka mulai melihat bahwa pengalaman saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan keberanian untuk berubah. Di luar panggung, media sosial mulai ramai dengan perdebatan. Tagar-tagar baru bermunculan, membandingkan gagasan antara generasi lama dan generasi baru. Beberapa analis politik yang hadir mulai berbisik, menyadari bahwa malam ini bisa menjadi titik balik dalam lanskap politik nasional. Pramono melihat gelagat itu dan mulai merasa ada sesuatu yang harus segera ia lakukan. Jika ia membiarkan arus ini terus mengalir ke arah Gibran, ia bisa kehilangan lebih dari sekadar perdebatan, ia bisa kehilangan relevansinya di panggung politik. Merasa mulai tersudut, Pramono mencoba mengambil kembali kendali. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kepemimpinan bukan sekadar soal keberanian berbicara di panggung debat. Ini soal bagaimana Anda bisa menghadapi kenyataan politik yang jauh lebih rumit daripada sekadar menjual gagasan baru, katanya. Ia menatap langsung ke arah Gibran, mencoba menggoyahkan ketenangannya. Anak muda bisa berbicara soal perubahan, tetapi apakah Anda siap menghadapi tekanan yang sesungguhnya? Politik bukan hanya tentang apa yang ingin kita lakukan, tapi juga tentang bagaimana kita bertahan di tengah arus kepentingan. Beberapa hadirin mulai mengangguk, merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Pramono. Namun, Gibran tetap diam, mendengarkan dengan tenang. Ia tahu, Pramono sedang mencari celah, tetapi ia tidak akan mudah terseret ke dalam permainan itu. Namun, Gibran tetap tenang. Ia membiarkan Pramono berbicara,
menyerap setiap kata yang diucapkan. Ia tahu, dalam debat, terkadang lebih baik membiarkan lawan berpikir bahwa ia sedang mengendalikan situasi, hingga tiba waktunya untuk membalikkan keadaan. Saat Pramono berhenti berbicara, Gibran menatapnya sejenak sebelum tersenyum. "Saya setuju dengan Anda," katanya pelan, membuat ruangan sedikit terkejut. Politik memang bukan hal yang sederhana. Tapi justru karena itu, kita perlu memastikan bahwa politik tidak dikuasai oleh mereka yang merasa nyaman dengan status quo. Jawaban itu memancing gelombang bisikan di antara para hadirin. Gibran tidak terpancing oleh argumen Pramono. Ia tidak defensif, tetapi justru memanfaatkan momentum untuk mengarahkan perdebatan ke arah yang ia inginkan. Sejenak, ruangan menjadi sangat sunyi. Setiap orang di dalamnya bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Pramono tidak segera menanggapi, seolah sedang mencari celah baru untuk menyerang. Gibran tetap berdiri dengan percaya diri, tidak terburu-buru untuk mengisi keheningan itu. Ia membiarkan suasana berbicara, membiarkan setiap orang di dalam ruangan mencerna kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Moderator yang sejak tadi hanya mengawasi akhirnya membuka suara. "Saudara Gibran, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya?" Gibran mengangguk pelan, lalu melangkah sedikit ke depan. Matanya menatap langsung ke arah Pramono sebelum akhirnya melemparkan pertanyaan yang membuat semua orang menahan napas. Gibran melemparkan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. "Berapa banyak keputusan yang telah Anda buat demi kepentingan rakyat, dan berapa banyak yang hanya demi kepentingan segelintir orang?" Seketika, suasana berubah drastis. Pramono, yang sebelumnya begitu yakin dengan posisinya, terlihat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pertanyaan itu akan datang dengan begitu tajam, begitu langsung menyentuh inti persoalan yang sering menjadi kritik terhadap para politisi senior. Para hadirin menunggu dengan tegang. Beberapa dari mereka bahkan menoleh satu sama lain, seolah mencoba membaca ekspresi di wajah Pramono. Namun, pria itu tetap diam sejenak, berusaha menyusun jawaban yang tidak akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di luar ruangan, perdebatan semakin memanas di media sosial. Semua orang kini ingin tahu, bagaimana Pramono akan menjawab pertanyaan itu? Dan apakah ini menjadi momen di mana generasi baru benar-benar mengambil alih? Untuk pertama kalinya dalam karir politiknya, Pramono Anung tak mampu menjawab. Wajahnya tegang, pikirannya kosong. Ia telah menghadapi berbagai debat sengit sebelumnya, tetapi malam ini terasa berbeda. Matanya menatap Gibran, mencari celah untuk membalas, tetapi tidak ada yang bisa ia ucapkan tanpa berisiko semakin memperburuk posisinya. Keheningan yang tercipta justru memperkuat dampak pertanyaan Gibran. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban berat di pundak Pramono. Di antara hadirin, beberapa mulai berbisik, sementara yang lain hanya menunggu. Kamera-kamera televisi menangkap setiap ekspresi di wajah Pramono, menyorot ketidakpastian yang jarang terlihat dari seorang politikus senior sepertinya. Di luar gedung, jutaan rakyat yang menonton perdebatan ini mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Media sosial dipenuhi dengan komentar dan analisis singkat, sebagian memuji ketajaman Gibran, sementara yang lain masih mencoba memahami momen krusial tadi. Bagi banyak orang, ini bukan hanya sekadar kemenangan dalam debat. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, seorang pemuda yang tak sekadar membela diri, tetapi menantang sistem. Bukan dengan emosi, tetapi dengan ketenangan dan argumen yang sulit dibantah. Tagar-tagar baru bermunculan, sebagian mendukung Gibran, sebagian lagi mempertanyakan relevansi para pemimpin lama. Terlepas dari posisi politik mereka, satu hal menjadi jelas, malam ini telah mengubah persepsi banyak orang. Gibran menyatakan dengan jelas, kepemimpinan bukan warisan. Perubahan tidak bisa dihambat oleh mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan hanya karena mereka telah lama berada dalam sistem. Kita tidak bisa selamanya mempertahankan sesuatu hanya karena itu sudah ada lebih lama. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lebih dulu, tetapi siapa yang lebih siap, ucapnya, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Beberapa tokoh politik yang hadir mulai memahami implikasi dari apa yang sedang terjadi. Ini bukan lagi sekadar perdebatan antara dua individu. Ini adalah simbol dari transisi kekuasaan yang tak terhindarkan. Pramono mencoba mempertahankan senyumnya, tetapi semua orang bisa melihat bahwa ia telah kalah dalam perdebatan ini. Ia tidak hanya kalah dari Gibran, tetapi dari kenyataan bahwa zaman telah berubah. Ia menghela napas panjang, lalu akhirnya berbicara dengan suara yang sedikit lebih pelan. "Saya menghargai semangat Anda, Gibran. Dan saya harap, jika Anda benar-benar mendapat kesempatan untuk memimpin, Anda tidak akan melupakan bahwa politik bukan hanya soal idealisme,
tetapi juga tanggung jawab. Para hadirin terdiam. Itu bukan pernyataan kemenangan, tetapi juga bukan sekadar kekalahan. Itu adalah pengakuan dari seorang politikus kawakan bahwa roda sejarah memang sedang bergerak, dan ia tidak bisa menghentikannya. Di luar, rakyat mulai menyuarakan pendapat mereka. Banyak yang mulai percaya bahwa generasi baru harus diberi kesempatan untuk memimpin. Perdebatan yang awalnya hanya tentang dua orang kini telah berkembang menjadi perbincangan nasional tentang arah masa depan negara. Para pendukung Pramono berusaha tetap teguh, tetapi mereka tahu bahwa malam ini bukan kemenangan mereka. Sebaliknya, pendukung Gibran semakin lantang, merasa bahwa pemimpin muda ini telah membuktikan bahwa ia layak didengar. Di layar televisi, seorang analis politik berkomentar, apa yang kita lihat malam ini bukan hanya perubahan dalam debat politik, tetapi mungkin awal dari perubahan yang lebih besar dalam kepemimpinan negara ini. Dan di tengah semua itu, Gibran tetap berdiri tegak, mengetahui bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Media mulai memberitakan kemenangan Gibran dalam perdebatan. Tajuk utama di berbagai portal berita nasional menyoroti bagaimana seorang politisi muda berhasil mengguncang dominasi generasi lama. Cuplikan momen saat Pramono kehilangan kata-kata berulang kali ditayangkan, menjadi simbol perubahan yang sedang terjadi. Para analis politik mulai membahas dampaknya terhadap lanskap politik nasional. Apakah ini awal dari perubahan kepemimpinan yang lebih besar? Apakah rakyat benar-benar siap menerima pemimpin dari generasi baru? Perdebatan ini bukan sekadar adu argumen, tetapi pergeseran paradigma yang mungkin akan membentuk masa depan politik Indonesia. Di media sosial, opini publik semakin kuat. Banyak yang merasa bahwa perdebatan ini menegaskan satu hal, era politik lama tidak bisa lagi berdiri tanpa pertanyaan. Mereka harus membuktikan bahwa mereka masih relevan, atau bersiap untuk memberi tempat bagi yang lebih muda dan lebih progresif. Partai-partai politik mulai menyesuaikan strategi mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan tokoh-tokoh lama. Gelombang dukungan untuk generasi muda mulai terbentuk, dan mereka tidak ingin tertinggal dalam perubahan ini. Beberapa partai yang selama ini enggan mengusung calon muda mulai mempertimbangkan ulang pendekatan mereka. Jika mereka ingin tetap berkuasa, mereka harus merangkul pemimpin dengan gagasan baru, bukan hanya mereka yang sudah lama berada dalam sistem. Di sisi lain, ada juga partai yang merasa terancam. Mereka melihat perdebatan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, mereka juga tahu bahwa menentang arus perubahan hanya akan membuat mereka semakin ditinggalkan. Dengan perdebatan ini, Gibran membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak dari seorang presiden, tetapi pemimpin dengan visi dan keberanian sendiri. Banyak yang awalnya meragukannya kini mulai melihatnya sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam politik nasional. Gibran tahu bahwa ini baru langkah awal. Kemenangannya dalam debat bukan berarti perjalanannya akan mudah. Justru, semakin tinggi ia naik, semakin banyak tantangan yang akan ia hadapi. Akan ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya, mempertanyakan kapasitasnya, dan menganggapnya hanya beruntung dalam satu malam debat. Namun, ia tidak gentar. Perjalanan politiknya masih panjang, dan ia siap untuk membuktikan bahwa keberhasilannya bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras dan visi yang jelas. Di balik layar, Pramono merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa mungkin memang sudah waktunya bagi generasi lama untuk memberi ruang bagi yang lebih muda. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa pengalaman adalah kunci utama dalam politik. Namun, malam ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Keberanian, kecepatan berpikir, dan kemampuan membaca situasi dengan cermat juga merupakan kualitas yang tak kalah penting. Ia tidak marah atau merasa dendam. Sebaliknya, ia merasa bahwa ini adalah pelajaran berharga. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia ingin tetap bertahan dengan cara lama, atau justru ikut beradaptasi dengan perubahan yang tak bisa dihindari. Perdebatan ini bukan akhir, tetapi awal dari era baru dalam politik Indonesia. Generasi muda tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi pemimpin yang siap mengguncang panggung kekuasaan. Gelombang perubahan semakin kuat. Rakyat mulai menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka ingin bukti nyata dari pemimpin mereka. Wacana tentang kepemimpinan generasi baru terus bergema di berbagai forum, menandakan bahwa masa depan akan diperebutkan bukan oleh mereka yang paling lama berkuasa, tetapi oleh mereka yang paling siap membawa perubahan. Di tengah semua itu, Gibran berdiri tegak, menatap ke depan. Ia tahu, tantangan yang lebih besar menantinya. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikan arus zaman. Perubahan telah dimulai, dan ia siap menjadi bagian darinya.